Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat Kita pagi. berjumpa kembali ya. Nah, kali ini bersama Kak Krisni, Kak Jen, dan Kak Olka. Ya, semuanya sehat ya? Oke, kita walaupun belum bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman, dengan guru-guru sekolah minggu, tapi kita harus tetap semangat karena kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur karena kita masih ada sampai sekarang ini, kita masih tetap sehat. Nah, berikut ini ada teman-teman kita juga yang mau menyapa dari rumah loh Iya Kak. benar, tuh di sana. Walaupun di rumah masih bisa saling menyapa. Oke, silahkan. Selamat pagi teman-teman. Yuk bersama-sama kita ikuti ibadah sekolah minggu. Kita memuji Tuhan bersama ya. Happy Sunday. Morning guys, chào mừng yêu mến, chào sáng hảo. Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Halo teman-teman, Happy Sunday. Selamat sekolah minggu. Yesus memberkati. Bye. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, apa kabar? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, jaga kesehatan ya, dadah. Kak Jen tuh anak-anak di rumah sudah siap. Bagus sekali. Nah, itu tadi teman-teman yang sudah menyapa. Oke, siap untuk beribadah ya? Siap Kak. Siap. Nah, sekarang kita akan mendengar doa pembukaan yang akan disampaikan oleh teman kita, Filbert. Silakan Filbert. Teman-teman, sebelum kita beribadah, sebaiknya kita berdoa dulu. Dan Yesus, sekarang kami akan beribadah. Tolongnya Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tolong ya Tuhan, maafkan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang kita akan bernyanyi bersama memuji Tuhan, ya. Lagu ini berkata bahwa memuji Tuhan itu harus penuh dengan sukacita. Kak Krisni tahu nggak? Harus sukacita Ya. Kak, harus semangat Kak. Kenapa harus Iya, semangat? karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Iya, Kak Jen. Benar, karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita harus bersukacita. Yuk nyanyi yuk. Yuk nyanyi yuk, berdiri. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Sekali lagi, oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus
kita ini hidup karena iman. Karena kasih Tuhan. Iya, dan kita yang berdosa dibenarkan karena iman. Senang sekali. Iya, itu yang membuat kita penuh dengan sukacita. Bersyukur. Ya. Sejak ada Yesus di dalam hati kita berubah menjadi lebih baik. Mantap Kak Krisni, menjadi lebih baik ya Kak Krisni ya. Tidak boleh Tidak boleh nakal, harus dengar-dengaran, harus rajin dan taat sama Tuhan. Gitu ya Kak? Iya, kalau dulu tapi suka marah-marah, sekarang Tidak boleh. Ramah. Ya. Kalau dulu suka bohong, sekarang jujur. Iya, betul. Iya, dulu kita buat dosa, tapi sekarang sejak Yesus di hati kita menjadi anak terang, anak Kristus sejak Yesus di hatiku. Yuk kita sama-sama dengan sukacita tepuk tangan ya, kita nyanyi lagu Sejak Yesus di Hatiku. Oke, kita sudah menyanyi berdoa pembukaan. Nah, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman anak. Sudah siap? Siap, Kak. Oke, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang duduk yang manis, kita bersama-sama akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh sekolah minggu lagi. Dan terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Tuhan, kami mau berdoa buat papa mama di dalam pekerjaannya. Tuhan berkati papa mama, pekerjaannya berhasil. Ada berkat Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya, dengan menteri-menterinya. Mereka sekarang ini bekerja untuk membuat negara kami tetap maju. Tuhan berkati mereka. Kami juga mau berdoa buat semua teman-teman kami sekolah minggu yang
saat ini sedang ibadah dari rumah. Berkatilah semua ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, saya punya ini. Ya, saya juga punya. Ini Ya. kan amplop persembahan. Nanti di dalam amplop ini kita mengisi persembahan kita, ya. Persembahannya di mana ya? Sedangkan adik-adik di rumah itu mempersembahkan korban di rumahnya sendiri. Iya, bagaimana itu Kak? Boleh dibawa ke gereja ya? Boleh dibawa di gereja, dimasukkan di kotak persembahan ya. Baik, kita akan bersama-sama memberi persembahan. Kita menyanyi bersama burung pipit. Burung pipit dia pelihara. Kita juga dipelihara Tuhan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita yang dipimpin oleh teman kita Kristabel. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati juga guru-guru yang akan mengatur untuk pelayanan sekolah minggu. Berkati juga Papa dan Mama yang bekerja untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Olka, Ya. Kak Krisni, Ya. sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab, cerita firman Tuhan. Ya, Iya, Kak. baiklah. Sebelumnya, mari kita kembali menaikkan pujian, yaitu Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dan
firman Tuhan akan disampaikan oleh Kimi. Mari kita berdoa. Silakan Kimi. Teman-teman, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Yuk kita bersama-sama lihat firman Tuhan ini dalam tayangan film. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman dan kita lihat bagaimana Saulus yang tadinya benci sama orang-orang yang percaya Yesus, dalam perjalanan ke Damsyik dia lihat terang sekali, dan kemudian ternyata itu Yesus yang dia aniaya itu. Sejak itu Saulus sadar, dia bertobat, dia mau dibaptis, dan sekarang dia yang pergi menyampaikan tentang Yesus kepada semua orang. Kecil, dulu benci, sekarang dia menceritakan Yesus kepada semua orang. Dia berubah. Seperti lagu kita kan? Dia berubah.
Nah, kita juga, kita jadi anak-anak Tuhan, kita berubah. Dulu berbeda dengan yang sekarang. Dulu suka bohong, sekarang jujur. Dulu marah-marah, sekarang ramah kepada orang lain. Dulu kasar, sekarang bicara yang baik, yang sopan. Ya, gimana Kak? Sudah dengar? Ya. Oke. Saya mau berubah menjadi lebih baik, Kak. Lalu, untuk membuat kita mengingat lagi cerita tadi, ada pertanyaan. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Mau ya jawab pertanyaannya ya? Mau. Kan kalau lihat tayangan tadi berarti bisa menjawab. Oke? Oke. Nah, pertanyaan pertama, siap ya? Siapa nama bapak yang mengancam akan membunuh murid-murid Yesus? Ayo, siapa? Saya tahu. Tahu? Kak, itu ada yang mau jawab. Ayo, silahkan yang dari rumah tadi, silahkan. Siapa? Paulus. Iya, betul. Hebat, berarti tadi benar-benar melihat ya, memperhatikan. Nah, Kak Olka, ada pertanyaan juga nggak? Ada. Oh, yuk, kita dengar. Apa yang dilihat Saulus pada saat ia di Damsyik? Saya, Mem. Ada yang mau jawab, Kak? Cahaya memancar dari langit. Betul lagi. Nah, ada lagi, masih ada pertanyaannya Kak. Masih mau kan jawab pertanyaan? Nah, apa yang terjadi pada Saulus ketika dia sudah bisa melihat? Ayo Kak, apa yang terjadi? Ayo, apa? Bisa jawab? Silakan. Percaya dan dibaptis. Nah, betul. Hebat anak-anak ini ya Kak. Wah, mereka bisa menjawab dengan benar. Iya. Hebat. Wah, betul ya. Saulus itu berubah sejak ada Yesus di dalam hidupnya. Ternyata bukan cuman kita juga, Saulus juga, tetapi adik-adik yang di rumah mereka juga punya kesaksian. Oh, Dulu bagaimana, sekarang bagaimana? Kita mau lihat nih, adik-adik mau kesaksian. Mau, Kak, mau lihat. Ya, silakan adik-adik yang akan menyampaikan kesaksian. Hai teman-teman, aku Florencia. Aku mau bilang kalau dulu aku sering gangguin adikku hingga menangis. Itu sih dulu. Sekarang aku sudah berubah setelah sering mendengar firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, aku lebih tahu bagaimana kita harus saling mengasihi sesama, apalagi kakak, adik. Jadi teman-teman harus rajin dengar firman Tuhan ya. Terima kasih Sekolah Minggu GKI Palu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Shalom, perkenalkan nama saya Marvinda Puslam. Minggu ini saya akan mencontohi tentang kisah hidup Paulus. Dulunya Paulus membenci pengikut-pengikut Kristus. Tetapi saat dia mengenal Tuhan Yesus, dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus dan menjadi imam yang besar. Pada hari ini saya akan bersaksi tentang kisah hidupku. Kalau dulunya, jika orang tuaku menyuruhku, saya suka bermalas-malasan dan suka membantah. Tetapi sekarang, jika orang tuaku menasihati dan memberitahuku, saya berubah menjadi baik daripada sebelumnya. Demikian kesaksianku. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah berubah yang dari lama dan menjadi yang baru? Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, luar biasa ya. Adik-adik semua sangat-sangat
menunjukkan perubahan lewat kesaksian ini. Kesaksian ini membuktikan Yesus saja yang dapat merubah hidup kita sejak Yesus ada di hati kita. Ya, yuk kembali kita nyanyikan lagu ini menunjukkan bahwa kita dulu berbeda dengan yang sekarang sejak Yesus di hati kita. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, perubahan ajaib jadilah padaku. Sejak Yesus di hatiku. Kita bukan saja berubah, tetapi kita semakin cinta ayat firman Tuhan, cinta membaca Alkitab. Dan sekarang waktunya kita akan menghafal ayat Alkitab. Siap, Kak. Yuk, kita bersama-sama menghafal ayat Alkitabnya. Adik-adik boleh berdiri. Yuk. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5a. Nah, kita akan ulang sekali lagi, tapi kita pakai gerakan ya. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5a. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini kalian boleh hafalkan di rumah sepanjang seminggu ini. Minta papa mama untuk mengajarkannya. Tapi sekarang ada teman-teman kita yang sudah berani untuk menghafalkannya. Silahkan. Kolose 3 ayat 5a. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5a. Kolose 3 ayat 5a. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5a. Kolose 3 ayat 5a. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kak Olka, Ya, kayaknya ada yang berulang tahun deh dalam minggu ini. pasti ada. Ya, ada kuenya. Happy birthday. Aduh, cantik sekali kuenya. Siapa ya yang ulang tahun? Siapa, Kak? Ada adik-adik sekolah minggu kita yang sedang ulang tahun minggu ini. Nah, selamat ya. Selamat. tahun. Di sana ada Nicole. Selamat ulang tahun, Nicole. Siapa lagi, Kak? Siapa lagi, Kak? Dilan. Selamat ulang tahun, Dilan. Dan pasti masih ada teman-teman lain yang juga ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kita nyanyi, Kak. Nyanyi apa, Kak? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
kita berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih karena minggu ini ada teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau berkati semua teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Adik-adik sekolah minggu semuanya Tuhan berkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya. Kita sudah beribadah dengan baik dari awal sampai pada pertengahan, sampai juga acara ulang tahun, ucapan ulang tahun buat teman-teman, juga cerita firman Tuhan. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Dengan berdiri kita akan menutup kebaktian kita memuji bersama kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah yang sudah kami ikuti hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami pada sepanjang minggu ini, supaya minggu depan kami masih boleh lagi berjumpa bersama di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Tuhan kiranya memberkati. Shalom. Shalom, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus